Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 179, Penyelamatan yang kuat. Mundur sekarang tentu bukan yang diinginkan Jian Wushuang. Terlebih lagi, meskipun keenam pembunuh bertopeng ungu itu memiliki formasi pertempuran yang kuat, mereka tidak cukup kuat untuk membuatnya menyerah tanpa melakukan perlawanan. Keterampilan rahasia memakan jiwa, Jian Wushuang tampak dingin. Dia telah memutuskan untuk melawan keenam pembunuh bertopeng ungu ini melalui keterampilan rahasia memakan jiwa. Namun, tiba-tiba, wus gelombang. Beberapa sosok muncul hampir bersamaan di depan Jian Wushuang. Bersenandung. Jian Wushuang meringis. Apa? 6 pembunuh bertopeng ungu juga melihat ke arah mereka. 9 orang tiba-tiba muncul, semuanya mengenakan jubah ungu dan berdiri berdampingan di udara. Pada saat itu, 9 aura kekerasan terpancar dari mereka tanpa ragu-ragu, menutupi seluruh area dalam sekejap. Pada saat ini, seluruh Sekte 9 Kaisar benar-benar tenang. Semua orang tercengang, menatap 9 sosok yang tiba-tiba muncul. Di antara 9 aura luas, 8 jelas telah mencapai alam kekosongan Yin luar biasa, dan yang satu lagi merupakan juara kekosongan Yin. Kelompok mengerikan ini bahkan lebih kuat dari 6 pembunuh bertopeng ungu dari Menara Bulu Darah. Jubah ungu. Jian Wushuang sedikit bersemangat. Dia tampaknya pernah melihat jubah ungu yang sama sebelumnya. Di antara 9 sosok itu, seorang pria paruh baya bertubuh kekar yang memimpin memandang ke arah Jian Wushuang sambil tersenyum dan berkata, "Tuan Wushuang, namaku Dan Jiu, dan Tuan Muda memerintahkanku untuk membantumu." Dan Jiu, Tuan Muda. Jian Wushuang menyeringai. Dia sudah tahu siapa mereka. Kakak Wang Yuan. Jian Wushuang mengepalkan tangannya erat-erat, dengan semburat kegembiraan di wajahnya. Saat pertama kali kembali ke Istana Naga, Wang Yuan telah memberinya hadiah besar, Lin Yun. Meskipun Lin Yun adalah pembunuh bertopeng ungu dari Menara Bulu Darah, dia ditangkap diam-diam oleh Wang Yuan dan disiksa di ruang rahasia untuk waktu yang cukup lama. Kemampuan Wang Yuan cukup menakutkan. Di dalam ruang rahasia, bahkan para penjaga adalah ahli di alam kekosongan Yin. Jian Wushuang sangat penasaran dengan identitas asli Wang Yuan. Dia yakin Wang Yuan pasti memiliki latar belakang yang kuat. Sebelum Jian Wushuang pergi menyelamatkan ayahnya, dia bertanya kepada Wang Yuan apakah dia bersedia membantu. Namun, Wang Yuan berkata dia tidak bisa karena dia terlalu lemah. Namun sekarang, meskipun dia tidak ikut bersama mereka, dia tetap mengirim para ahlinya untuk membantu secara diam-diam. Kakak Wang Yuan, sahabatmu akan selalu kuingat dalam hatiku apapun yang terjadi, pikir Jian Wushuang dalam hati. Sementara pertempuran sengit terjadi di Sekte 9 Kaisar, seekor burung kondor awan ungu yang besar melayang di udara tak jauh dari sana, dengan sayapnya mengepak. Di atas burung kondor itu, ada seorang pria gemuk yang sedang makan buah-buahan. Pria gemuk ini tentu saja adalah saudara baik Jian Wushuang, Wang Yuan. Kupikir Wushuang dan kawan-kawan pasti bisa mengalahkan Sekte 9 Kaisar dengan formasi tempur mereka, tapi aku tidak menyangka Menara Bulu Darah akan mengirim begitu banyak ahli alam kekosongan Yin, gumam Wang Yuan sambil memakan buah. Dia telah menunggu di luar Sekte 9 Kaisar untuk waktu yang lama, tetapi dia belum mengambil tindakan apapun sejak Jian Wushuang dan rekan-rekannya memiliki keuntungan. Dia tidak perlu melakukan apapun. Tetapi ketika para pembunuh dari Menara Bulu Darah muncul, dia segera mengirim para ahlinya untuk mendukung mereka. Tuan Muda, bukankah Ketua Sekte secara pribadi memerintahkanmu untuk tidak melawan Menara Bulu Darah? Seorang tetua berambut coklat, yang melayang di samping Wang Yuan berkata. Tetua itu tampak seperti telah mengalami banyak perubahan dalam hidup. Ada beberapa bintik di dahinya, dan sepertinya dia sudah mencapai usia senjanya. Tidak. Aku hanya menyuruh Dan Jiu dan beberapa orang lainnya menghalangi para pembunuh dari Menara Bulu Darah alih-alih membunuh mereka, jadi aku tidak melanggar perintah ayahku. Terlebih lagi, ini hanya Menara Bulu Darah. Bahkan jika mereka dihancurkan, apa yang bisa mereka lakukan? Kurasa mereka tidak akan berani memberontak, kata Wang Yuan dengan nada mencemooh. Mendengar ini, tetua berambut coklat di sebelahnya mengangkat bahu tanpa berkata apa-apa lagi. Di dalam Sekte 9 Kaisar. Kalian lagi. Ghost Tiger, pemimpin 6 pembunuh bertopeng ungu, menatap Dan Jiu dan rekan-rekannya yang tiba-tiba muncul, dengan cahaya ganas di matanya. Orang-orang berjubah ungu ini sama sekali tidak asing dengan Menara Bulu Darah. Hanya 2 tahun lalu, Menara Bulu Darah memaksa Jian Wushuang melompat ke jurang, dan kemudian mereka mengalami balas dendam yang dahsyat. Itu pasti balas dendam paling jahat yang pernah diderita Menara Bulu Darah sejak mereka berdiri. Saat itu, mereka memang akan runtuh. Namun, bukan Istana Naga yang melancarkan balas dendam ini. Meskipun Istana Naga kuat, mereka tidak dapat mewakili seluruh Istana Naga Emas. Sementara Menara Bulu Darah adalah salah satu penguasa di dinasti Tianzong, bersama dengan Istana Naga Emas.
Namun, mereka tidak memiliki perbedaan yang jelas dalam kekuatan keseluruhan. Jadi, bahkan jika Istana Naga mencoba yang terbaik untuk membalas dendam, Menara Bulu Darah pasti dapat mengatasinya. Alasan utama mengapa balas dendam itu begitu menyedihkan adalah dua kekuatan yang diam-diam mendukung mereka. Di antara kedua kekuatan itu, orang-orang berjubah ungu adalah yang paling jahat, dan Menara Bulu Darah tidak punya cara untuk melawan mereka. Orang-orang berjubah ungu ini bertarung dengan sengit dan tegas, dan mereka memiliki kekuatan yang tak terduga. Mereka membuat Menara Bulu Darah menderita kerugian yang belum pernah terjadi sebelumnya hanya dalam waktu 2 bulan. Menara Bulu Darah akan hancur total jika orang-orang berjubah ungu tidak berhenti. Kini, setelah 2 tahun berlalu, berhadapan lagi dengan orang-orang berjubah ungu itu, bagaimana mungkin para pembunuh bertopeng ungu itu tidak merasa takut dan gentar? Bagaimanapun, apa yang mereka derita 2 tahun lalu seakan baru saja terjadi kemarin. Oh, Menara Bulu Darah, sudah 2 tahun sejak terakhir kali kita bertemu, kata Dan Jiu, tersenyum ringan dengan nada tenang. Jangan takut, kami hanya diperintahkan untuk menghalangi kalian. Kami tidak berencana untuk membunuh kalian kali ini. Jadi sebaiknya kalian tetap di tempat kalian berada tanpa mencoba apapun. Kalau tidak, kami akan senang bermain dengan kalian. Tentu saja, jika kami berkelahi dengan kalian, saya tidak dapat menjamin bahwa kami akan menahan diri. Mendengar ini, keenam pembunuh bertopeng ungu itu diliputi amarah dan sorot mata mereka hampir tampak membara. Namun, mereka harus mengendalikan amarah mereka dan tidak ada yang berani melakukan apapun. Bagaimanapun, ada perbedaan kekuatan yang jelas saat menghadapi sosok berjubah ungu ini. Mengenai kekuatan, mereka bertarung dengan mereka 2 tahun lalu, jadi mereka jelas memahami kekuatan orang-orang berjubah ungu ini jika dibandingkan dengan prajurit dengan pangkat yang sama. Jika mereka bertarung secara langsung, keenam pembunuh bertopeng ungu bukanlah tandingan orang-orang berjubah ungu. Pergilah, carilah bantuan dari Tuan Grey Robe, kata harimau hantu itu melirik ke salah satu pembunuh bertopeng ungu di sebelahnya. Pembunuh bertopeng ungu itu mengangguk, lalu menurunkan tangannya. Seekor kutu susu bayi, seukuran jari, muncul di tangannya. Serangga ini disebut serangga simbiotik. Serangga ini tidak beracun maupun agresif. Namun, serangga ini memiliki kemampuan unik, yaitu hidup bersama, mati bersama. Serangga simbiotik lahir berpasangan, dan kehidupan kedua serangga itu saling terkait. Jika salah satu mati, yang lain akan langsung mati juga. Beberapa sekte yang dikenal selalu menggunakan serangga simbiotik sebagai metode unik untuk mencari pertolongan. Itulah yang dilakukan pembunuh bertopeng ungu ini. Dengan gelombang kekuatan spiritual dan goncangan tangannya, serangga simbiotik itu langsung terpotong-potong. Begitu serangga simbiotik ini mati, yang lain di markas Menara Bulu Darah akan langsung mati juga. Para ahli di markas akan segera tahu bahwa orang-orang mereka dalam situasi yang buruk, dan kemudian mereka akan mengirim lebih banyak ahli untuk datang.